Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji syukur kita kepada Allah, salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berjumpa kembali dengan kami Ustadz Muzirwan dalam pembahasan fikih. Insyaallah pembahasan ini kita akan melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya yang pernah kita bahas tentang muamalah secara umum. Maka di antara pembagian muamalah secara umum itu ada di antaranya pembahasan tentang jual beli, ya. Pembahasan ini mungkin kita sering praktek melakukan jual beli. Pergi ke pasar, ya, beli tomat, beli cabai, beli dan lain-lain sebagainya. Pergi ke tempat kandang sapi, beli seekor sapi, beli satu ekor kambing untuk lebaran, ya. Pergi ke minimarket, ya, beli kue dan sebagainya. Pergi ke konter HP, beli HP baru, pergi ke showroom mobil, beli mobil baru dan lain sebagainya. Artinya kegiatan jual beli ini, bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan, adik-adik yang di SMA yang sedang mempelajari bab jual beli ini, artinya antum-antum semua, kita semua, ya, tidak bisa terlepas dengan akad jual beli ini, ya. Minimal sekali kita beli air untuk minum. Sampai air pun sekarang kita beli, ya. Kita beli. Isi bensin pun kita melakukan jual beli. Tidak ada orang sewa. Bapak ini saya sewa sewa bensin selama 1 bulan. Tapi bensinnya habis. Itu bukan sewa, Bapak Ibu. Itu beli namanya. Ya. Jadi hukum jual beli ini tidak bisa terlepas dalam kehidupan kita masyarakat. Baikkah kita hidup individual sendiri, tapi ujung-ujungnya kita juga butuh orang. Kita harus melakukan jual beli juga, ya. Kalau nggak mau melakukan jual beli, berarti semuanya harus tanam sendiri. Sayur tanam sendiri, semuanya benihnya kita harus ada sendiri. Tapi awal-awalnya juga kita perlu beli benih dan lain sebagainya. Nggak bisa terlepas kawan-kawan, ya. Jual beli tidak mesti harus antara uang dengan barang. Bisa jadi tukar antara barang dengan barang itu juga masuk dalam artian jual beli, ya. Jadi ketika dikatakan jual beli itu jangan terbayang di kepala kita hanya berarti ketika seseorang ingin beli suatu harus ada barang, harus ada uang, ya. Ya tidak. Kita konsep utama dalam jual beli, ya, itu ialah tukar barang. Al-iwad bil iwad, ya, tukar sesuatu. Terserah mau tukar dengan apa? Apakah barang dengan barang ataupun uang dengan barang, ya. Yang jelas jual beli ini akan kita laksanakan dalam kehidupan kita. Baik kawan-kawan semuanya, maka 3 ini kita akan bahas dalil, pengertian, rukun, ya. Kita akan coba meneliti, mengkaji kembali tentang jual beli ini. Ada dalilnya enggak dalam Al-Qur'an? Oh, tentu ada kawan, ya. Di antara dalilnya dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jelas Allah katakan bahwa jual beli itu Allah halalkan, sedangkan riba itu diharamkan sama Allah. Ayyul kasbi atyab kata Rasulullah. Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda, ditanya nih sama sahabat, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik? Kata Rasulullah, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ini kawan-kawan, nampak enggak video yang sedang kita putar ini? Ya. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan, wa kullu bai'in mabrur. Kerjaan yang baik, ya, adalah pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih, ya, dengan tangannya. Maka jangan banyak kali minta sedekah. Ini banyak sekarang ini saudara-saudara kita jadi pengamen nggak jelas, ya. Jadi usahakan berjuang selagi usia masih bagus, kesehatan masih bagus, ya, fisik bagus, diberikan kesempatan sama Allah untuk bekerja, berjuang kawan, jangan loyo, ya.
Ingat hadis dan ayat ini. Kemudian setelah itu kawan-kawan semuanya, kita akan masuk pada pengertian jual beli. Pengertian jual beli secara bahasa ini eh, tabaddul syai' bisyai', ya, ataupun tukar menukar, ya, ataupun al-iwad, ya, tukar menukar. Ini secara bahasa. Makanya ketika ada orang jual beli, melakukan jual beli itu pasti ada tukar sesuatu dengan sesuatu. Kalau dia hanya memberikan saja barangnya, itu berarti bukan jual beli. Bisa jadi kadang hadiah, bisa jadi hibah, bisa jadi sedekah dan lain sebagainya, ya. Tapi kalau jual beli, oh berarti dia kamu mau manfaat, maka saya juga mau manfaat. Apa yang kamu bisa berikan? Kalau kamu ingin barang ini milik kamu, oh, saya bisa berikan ini. Maka ini namakan pengertian maka ini dinamakan kategori jual beli. Nah, maka dalam istilah kita bisa ambil poin bahwa jual beli itu bisa dengan tukar barang dengan uang ataupun melepaskan hak kepemilikan, saling rela, ya. Artinya apa Ustaz? Artinya ketiga ini ketika melakukan transaksi jual beli ada di saat melakukan transaksi. Artinya yang jelas ketika dia menukarkan barang, ada barang lain yang bisa ditukarkan. Apakah itu uang ataupun barang. Itu poin pertama. Kemudian dalam jual beli juga akan ada melepaskan hak kepemilikan. Ini saya jual barang saya, tapi dia nggak mau kasih uang aja mau terima, barang nggak mau kasih. Oh itu bukan jual beli namanya, itu merampas harta orang itu. Nah, kemudian yang ketiga rela dia. Rela, walaupun kadang ada juga orang kan waktu melakukan transaksi jual beli, karena sudah terlalu lama dia tinggal di rumah itu ya, kenangan cukup banyak. Nah, tapi karena perlu desakan ekonomi dan lain sebagainya harus dijual rumah tersebut. Nah, maka ini dengan penuh kerelaan, kadang-kadang keluar bahasa seperti itu, dengan penuh kerelaan, maka harus melepaskan juga, ya. Udah, kawan-kawan semuanya, ini kalau punya pertanyaan, boleh nanti di bawah video ketika YouTube sudah tayang, video ini sudah tayang di YouTube, nah itu silakan di komentar ya. Ada yang ingin bertanya dan lain sebagainya. Kemudian dalam melakukan transaksi jual beli ini tentu ada rukun-rukun yang mesti kita perhatikan. Ya, rukun-rukun ini Ustadz apa? Rukun-rukun ini artinya orang ketika melakukan transaksi, poin-poin ini pasti ada dia. Kalau ndak ada berarti jual belinya ndak sah. Ya. Nah, di antaranya apa Ustaz? Di antaranya pelakunya, penjual, ya, ataupun pembeli. Nah, ketika dikatakan pelakunya, berarti penjual atau pembeli. Ada penjual, ada pembeli. Maka kedua ini, ya, mesti ada ketika melakukan transaksi. Di antara syarat penjual pembeli, dia bisa menjadi penjual, dia juga bisa menjadi pembeli. Nah, mesti ada syarat. Apa syaratnya? Akil baligh. Kalau dia tidak baligh, ya anak-anak kecil, tidak bisa lakukan jual beli tanah misalnya, jual beli rumah. Tapi kalau bonbon tidak jadi masalah, ya. Tapi kalau gila balik tapi gila Ustaz, bisa melakukan transaksi jual beli? Ndak bisa juga, ya. Karena dua hal ini mesti saling keterkaitan, ya. Tidak bisa terlepas. Balik, akil. Akil, balik, ya. Ada orang juga berakal, tapi belum balik. Ndak bisa juga, ya. Nah, maka kedua hal ini mesti ada pada seorang penjual dan mesti ada kepada seorang pembeli, ya. Perhatikan secara baik. Kemudian kawan-kawan yang kami muliakan, nah kita lihat sebelah sini di antara anwa'ul buyu'. Jadi ada mana rukun-rukunnya. Nah ini di arkanul bai'. Ya.
Ada sighah ini masuk dalam akad ya. Ada aqidan, nah ini masuk pelaku nih. Ada ma'qud alaih, ada barangnya ya. Maka ketika kita perhatikan yang pertama aqidan tadi. Nah, di sini di rukun pertama kita bahas tadi yang aqidan pelakunya, maka kita lihat bahwa syarat dalam aqidan ini mesti ada amkana wakilaini atau kana asilan wal akhar wakilan ya. Nah, di sini nggak dibuat ya, tapi secara umum orang paham ya bahwa syarat daripada orang yang melakukan transaksi mesti baligh aqil. Nah, ini masuk dalam kategori ini dia. Ya, syurut adalah ishtara li sihhatil bai', ini dia. Masuk dalam pembahasan umum. Hah? Aqidan. Ya, apa syaratnya? Taradhi bainal bai' wal mushtari. Nah, ini saling serah terima barang tadi ya. Jangan habis jual ndak ridha dia habis dia jual. Begitu juga pembeli. Habis dia beli nggak ridha apa dia beli. Nah, ini bisa jadi ada kecacatan dan lain sebagainya. Nah, mesti pulangkan kepada penjual. Berarti jual belinya ndak jadi. Ya. Kemudian kaunul aqid jaizut tasarruf. Nah, bisa dia melakukan transaksi bi ayyakuna balighan. Nah, mesti dia baligh, aqilan, ya, hurran rasyidan. Nah, kemudian dia juga merdeka, rasyid, arti rasyid dia mampu mengetahui, mendeskripsikan barang yang dia beli, paham barang yang dia beli. Jangan orang yang mohon maaf bisa dikatakan idiot. Kita melakukan transaksi dengan dia, balik memang. Tapi idiot dia. Ataupun dia berakal, sempurna akalnya. Tapi kayak lengah dia melakukan transaksi. Kalau masalah transaksi cepat, sangat cepat tergoda. Ada orang-orang seperti itu. Ketika ditawarkan sama orang, Bapak mau beli ini, eh, apa? Posisi dia itu ketika ada orang yang tawarkan langsung dia menawarkan diri, "Oh boleh 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 saya beli." Padahal dia nggak butuh itu. Ada orang, ya jadi apapun dibeli sama dia, apapun dibeli. Jadi orang seperti ini nggak bisa pegang uang ya. Nah, kemudian yang ketiga, ayyakunal bai' malikan lil mabi', mesti barang tersebut punya si pembeli ya. Au qa'iman maqamu malikuhu kal wakil wal wasi wal wali wan nadhir ya. Punya si penjual ya ketika menjual barangnya. Kemudian yang keempat ayyakunal muba' mimma yubah al-intifa' bihi. Nah, jadi sesuatu barang yang diperjualbelikan barangnya ini ya, di antara syarat yang kedua tadi mesti barang yang bisa dimanfaatkan, bermanfaat. Nah, misalnya kalau ada orang jual kepada kita, saya mau jual kotoran ikan, tidak bisa kita manfaatkan. Tapi kalau kotoran kambing bisa bermanfaat. Nah, untuk pupuk ya, tapi kita tidak beli dalam transaksinya tidak beli najisnya ya, kotorannya, melainkan kita melakukan transaksi untuk jual jasa ya, jasa sudah mengumpulkan barang kotoran itu tadi. Kemudian bisa diserah terimakan ya. Bisa maqduran ala taslimi, bisa serah terimakan. Tapi kalau misalnya nggak bisa serah terimakan, nah ini nggak bisa kita lakukan rukun jual beli. Misalnya seperti anak kambing yang ada di dalam perut ibunya. Susah ini. Kita bisa takar bahwa dia hidup atau mati. Nah, terukur, jelas, bisa dideskripsikan barang tersebut ya. Nah, suci. Nah, ini paling penting juga, kesucian. Jangan melakukan jual beli khamar ya. Jual beli babi, anjing boleh. Untuk kata ulama kalau untuk hal-hal yang dipentingkan seperti berburu, menjaga rumah dari maling dan lain sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau untuk hiasan rumah, zina ya, itu nggak boleh, apalagi jadikan kawan tidur, ya jangan. Kemudian akad. Dalam akad ini pasti dalam dinamakan dengan sighah. Dalam bahasa Arab sighah bisa kita apa namanya? Ucapan transaksi. Ucapan transaksi biasanya ada ijab, ya, ini ada ijab, ada qabul, ya. Apa itu ijab? Ijab itu orang yang pertama sekali berucap, sedangkan kabul yang menerima ucapan. Misal
saya jual HP ini kepada kamu dengan harga 1 juta rupiah dengan merek ini, tunai. Ya, maka dijawab sama yang pembeli. Maka dalam hal ini ijab itu penjual, maka pembeli namanya kabul. Tapi bisa bertukar itu, ijab si pembeli, kabul si penjual. Nah, misalnya dia katakan, saya mau beli HP ini 100 juta dengan harga sekian-sekian, merek sekian, maka tolong dijual untuk saya. Saya terima. Nah, maka berbalik ya, ijab si pembeli, kabul si penjual. Ya, maka kawan-kawan semuanya, mudah-mudahan dari rukun jual beli ini kita bisa memahaminya dengan baik supaya hal-hal yang meresahkan dalam transaksi jual beli tidak muncul nantinya ya. Nah, ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk belajar dan mempelajari, mengajar dan lain sebagainya. Ya, saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.